demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gus Ahmad Gaudin, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Pekalongan. Saya mengajar di SMA 1 Kajen. Pada kali ini saya berkesempatan melakukan pra-observasi dengan teman sejawat saya untuk memenuhi aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi akademik. Oke, kita lanjutkan pra-observasinya. Ya, pada hari ini saya ditemani teman sejawat saya, Bu Asih. Beliau adalah guru mapel biologi, mengajar di kelas 10. Oke, selamat pagi Bu Asih. Selamat pagi Pak Gus. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya Bu Asih, ini kan nanti kita ke depan akan melakukan observasi di kelas. Jadi pada hari ini saya akan mengadakan beberapa pertanyaan sebagai pra-observasi terkait dengan proses observasi nanti di kelas. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Jadi tujuan pada hari ini adalah supaya Bu Asih merasa aman, pede nanti ketika mengajar di kelas. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan Anda capai dalam proses pembelajaran nanti di kelas. Ya, untuk tujuan pembelajaran nanti yang ingin saya capai yaitu harapannya peserta didik itu dapat mengklasifikasi makhluk hidup baik dengan cara sederhana atau dalam pembentukan takson. Gitu. Jadi tujuannya itu ya nanti. Ya. Oke ya. Terkait yang kedua Bu, nah ini kan nanti ada area pengembangan yang ingin kembangkan dalam pembelajaran taksonomi tadi. Nah, masih membuat dan tadi kembali. Kira-kira nanti area pengembangannya apa ya? Iya, nanti karena di sini tujuan pembelajarannya adalah siswa bisa mengklasifikasi, jadi nanti penekanannya untuk area pengembangannya adalah di keterampilan siswa. Jadi keterampilan siswa dalam mengklasifikasi berbagai macam spesies tumbuhan ataupun hewan, gitu. Ya, nanti kepada keterampilan siswa bisa mengklasifikasinya ya. Iya. Ya, terkait tentunya Bu, pertanyaan ketiga adalah berkaitan dengan model pengembangan. Nanti akan ada kembangkan tadi model pembelajaran yang akan Anda gunakan di situ. Model pembelajaran itu. Oh ya, untuk model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran PBL. Problem based learning. Problem based learning. Ya. Jadi nanti saya menyediakan sebuah permasalahan yang kaitannya dengan klasifikasi. Jadi saya menunjukkan permasalahan. Nah, nanti permasalahan itu saya sajikan di anak. Nah, setelah muncul permasalahan itu, saya ingin anak bisa mencari solusinya. Bagaimana pemecahan dari masalah tersebut, ya, kaitannya dengan teknik mengklasifikasi itu. Nanti saya arahkan untuk diskusi itu, ya, diskusi secara berkelompok gitu. Untuk strateginya Bu, apakah ada diferensiasi di situ? Ada diferensiasi pembelajaran? Iya. Nanti untuk strategi pembelajarannya saya ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi, baik diferensiasi proses ataupun diferensiasi di konten pembelajarannya. Jadi proses sama konten ya? Iya. Nanti di diferensiasi prosesnya berarti saya lebih menekankan di project atau produk yang beda-beda gitu. Jadi nanti teknik klasifikasi itu kan saya ingin memunculkan yang macam-macam ya. Jadi berbagai macam teknik klasifikasi. Nanti baik itu dengan cara sederhana penggunaan kunci dikotomi, kemudian dengan pembuatan takson ataupun dengan hanya melihat hubungan kekerabatannya, tapi siswa nanti harapannya mampu membuat diagram kladogram gitu. Ya, nah untuk kontennya nanti saya juga bikin beda-beda karena setiap kelompok nanti saya minta tiap kelompok itu membuat klasifikasi dengan teknik yang berbeda. Jadi nanti satu kelompok ada yang mengklasifikasi jenis hewan dengan teknik dikotomi misalnya,
kemudian satu kelompok lagi ada yang mengklasifikasi makhluk hidup baik itu hewan ataupun tumbuhan, tapi dengan membuat taksonnya secara lengkap, tapi dengan dengan mencari berbagai macam spesies baik itu tumbuhan ataupun hewan yang ada di lingkungan sekolah. Jadi nanti arahnya ke produknya nanti bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk poster itu. Jadi nanti akan saya pilah sesuai dengan gaya belajar siswa. Terkait dengan yang pertanyaan terakhir, kira-kira nanti kelas berapa yang akan dijadikan tempat observasi saya nanti? Untuk pembelajaran sasarannya di Kelas berapa? kelas 10E4. Di 10 Ya. 4 ya. Ya udah Bu, saya kira cukup untuk observasinya. Jadi nanti kita ketemu di hari Kamis ya. Di Kamis, Pak. Kamis ya. Jadi dari Kamis nanti kita di jam berapa Bu nanti? Di jam untuk E4 itu berarti jam ketiga. Jam ketiga ya. Jam ketiga. Saya nanti akan minta izin masuk ke kelas ringan untuk kegiatan observasi. Ya. Terima kasih Pak. Ya, demikian kegiatan observasi saya dengan BAC. Semoga nanti dalam proses observasi pasti dapat melakukan pembelajaran dengan nyaman, kemudian percaya diri dan semua dapat tercapai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, perkenalkan nama saya Gus Ahmad Rika Udin. Pada kesempatan ini Pak Gus mau melakukan observasi terkait dengan proses pembelajaran Bu Asih di kelas kalian. Jadi Pak Gus mohon izin ya nanti ikut di kelas ini untuk melakukan observasi proses pembelajaran di kelas ini. Tetap semangat anak-anak, semangat ya. Ya, terima kasih. Mari kita ikuti proses pembelajaran kita di pagi hari ini. Ya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelum masuk ke pembelajaran, hari ini 10E4 berangkat semua atau ada yang tidak berangkat? Oke, alhamdulillah berangkat semua. Nah, langsung aja ke materi sebelumnya ya. Jadi di minggu pertama kita sudah belajar tentang manfaat dan dasar klasifikasi gitu ya. Nah, hari ini kita ketemu lagi masih di bab yang sama, yaitu bab klasifikasi makhluk hidup. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana caranya mengklasifikasi gitu ya. Nah, sebelum masuk ke materi ya, Bu Asih mau tanya, kemarin di bab manfaat dan dasar klasifikasi ya, kamu kan sudah mempelajari berbagai macam dasar yang digunakan dalam mengklasifikasi ya. Nah, ada kesamaan ciri morfologi ya, coba direview lagi. Kesamaan ciri morfologi, kemudian anatomi, lalu ada fisiologi, terus ada senyawa biokimia ya, kemudian ada struktur molekuler selnya. Nah, dari kesamaan-kesamaan tadi, maka kita bisa menyimpulkan kalau semakin banyak kesamaannya, maka kita bisa memasukkan spesies makhluk hidup yang kita identifikasi itu bisa kita kelompokkan dalam satu kelompok yang sama, gitu ya. Nah, pertanyaan dari Bu Asih nih, kalau kamu datang ke lingkungan sekolah, ya, jadi ke luar boleh lah, ya, jadi di sekitar lingkungan SMA, ya, kamu pasti akan menjumpai tumbuhan, ya. Nah, tumbuhan atau tanaman yang ada di sekitar sekolah kita kan banyak jenisnya, ya. Nah, kemudian selain tumbuhan juga ada hewannya pasti ya. Nah, ada berbagai macam jenis hewan yang kamu temukan. Nah, pertanyaannya, jika kamu dapat satu tumbuhan, ya, atau satu hewan yang belum kamu kenal, ya. Nah, belum kamu kenal, Bu Asih minta kalian untuk mengklasifikasi, ya, mengelompokkan
tumbuhan tersebut atau hewan tersebut. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa ya? Bisa. Nah, dengan cara apa? Ciri-ciri morfologi. Oh, melihat dari ciri-ciri morfologinya. Nah, selain itu apa lagi? Hanya ciri morfologinya aja? Yang tampak aja? Atau bisa dilakukan dengan cara yang lain? Bisa nggak? Bisa? Bisa dilakukan dengan cara yang lain. Nah, caranya gimana? Ada yang tahu? Oh, anatomi. Diambil anatominya atau jaringannya gitu. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar cara mengklasifikasi. Cara mengklasifikasi makhluk hidup, ya. Jadi ada beberapa teknik, ya, teknik di dalam mengelompokkan makhluk hidup. Nanti tekniknya yang akan kita gunakan adalah bisa menggunakan teknik sederhana. Jadi hanya dengan mengamati atau mengidentifikasi ciri-ciri morfologinya. Nah, kalau kuncinya tadi, kalau semakin banyak kesamaannya berarti bisa kita masukkan ke dalam satu kelompok yang sama. Nah, bisa juga kita menyusun taksonnya, ya. Nah, kemarin di sistem klasifikasi modern masih ingat ya? Nah, ada pembuatan takson secara lengkap dimulai dari urutan yang paling tinggi sampai yang terendah. Masih ingat nggak taksonnya? Kalau yang paling tinggi apa? Kingdom. Terus filum untuk hewan, sedangkan tumbuhannya divisi atau divisio. Terus ada apa lagi bawahnya? Kelas, ordo, ya, family, genus, sampai spesies, ya. Nah, bisa menggunakan urutan takson secara lengkap. Nah, selain menggunakan takson, ya, ada teknik yang lain. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini dalam mempelajari cara mengklasifikasi makhluk hidup itu yang pertama ada satu, supaya kamu bisa mengklasifikasi makhluk hidup dengan berbagai macam cara atau teknik. Yang pertama yaitu dengan menggunakan kunci determinasi, ya, yang sederhana. Kemudian menggunakan kladogram, ya. Nah, satunya lagi yaitu dengan menggunakan urutan taksonnya secara lengkap dari kingdom sampai spesies. Nah, di sini sudah membentuk kelompok, ada 6 kelompok, ya. Jadi nanti saya bagi, ya. Jadi kontennya 3 tadi. Jadi teknik mengklasifikasi dengan kunci determinasi, dengan kladogram, sama menggunakan takson secara lengkap, ya. Nah, karena yang akan kita klasifikasi makhluk hidupnya itu kita ambil tumbuhan sama hewan, berarti nanti isinya beda, ya. Ada yang menggunakan kelompok yang menggunakan hewan, ada yang mengklasifikasi tumbuhan, gitu ya. Nah, karena sudah terbentuk kelompok, hari ini kita lakukan pembentukan kelompok dulu. Nah, maaf, pembagian materi per kelompok terlebih dahulu. Nah, sebelumnya perwakilan kelompoknya bisa ambil satu lintingan, ya. Oke, siapa nih? Satu aja. Sama. Nah, itu tadi ada 6 loh. Nah. Ya, dimulai dari, udah dapat ya? Kelompok 1. Oke, mengklasifikasi dengan takson hewan, membuat takson hewan. Terus kelompok 2, kladogram. Oke, kladogram. Kladogram hewan apa tumbuhan? Tumbuhan. Terus yang 3, takson tumbuhan. 4, kunci determinasi tumbuhan apa hewan? Apa Mbak? Oh, tumbuhan.
5 mana? Kladogram hewan. 6 terakhir. Kunci determinasi hewan. Nah, sudah ya. Sekarang Bu Asi jelaskan teknik diskusinya ya. Jadi nanti kalian siapkan apa ini? Kertas manilanya sudah ada ya di masing-masing meja. Oke, jadi caranya gini. Hari ini kita akan belajar dengan menggunakan metode walking gallery namanya, gitu ya. Jadi nanti kalian membuat produk ya dengan bahan kertas manila yang sudah kamu sediakan, yang sudah kamu beli ya. Jadi kertas manila ini tujuannya adalah untuk apa ya? Untuk membuat konten atau isi dari materi yang sudah Bu Asi bagi tadi ya. Misal kelompok 1 membuat takson hewan, jadi mengklasifikasi ya hewan ya dengan cara pembentukan taksonnya, urut dari kingdom sampai spesies. Nah, spesiesnya bebas ya, hewannya bebas maksudnya di sini. Jadi boleh ambil dari mamalia boleh, dari reptil boleh, pokoknya bebas ya. Yang kamu tahu aja, yang mudah untuk kalian gitu ya. Kemudian kelompok 2 membuat kladogram. Jadi mengklasifikasi dengan teknik sederhana yaitu membuat diagram kladogram. Nah, kalau kelompok 2 kladogram yang dipakai yaitu kladogram pada tumbuhan. Jadi khusus pada tumbuhan aja, yang hewan enggak usah. Ya, jadi nanti kladogramnya tumbuhan aja. Kemudian kelompok 3 sama dengan kelompok 1 ya. Bedanya adalah spesiesnya kalau 1 hewan, kalau 3 tumbuhan ya. Nah, nanti ya yang lain juga menyesuaikan, kelompok yang lain menyesuaikan ya. Nanti produknya kamu tuangkan di sini ya, di manila, di kertas manila. Jadi kalau bikin kladogram itu caranya gimana? Kalau bikin kunci determinasi bagaimana? Cara bikin urutan takson dari yang tertinggi sampai yang terendah bagaimana? Nah, materinya tadi ya sudah Bu Asi share di classroom ya. Nah, di situ sudah ada sumber materi. Baik itu bentuknya PPT, berbentuk video juga ada, bentuk artikel juga ada. Ya, jadi fokus ke materinya ya. Kelompok 1 ya khusus untuk takson ya kamu bacanya materinya taksonnya aja ya. Kelompok 2 khusus kladogram berarti yang dicari referensinya adalah cara membuat kladogram gitu ya. Nah, coba bisa dibuka lagi ya classroomnya sambil dibuka lagi. Nah, kemudian kalau sudah ya silahkan bikin praktekan langsung ya di kertas manila ya, sekreatif mungkin. Kalau sudah selesai ya, masing-masing manilanya, kertas manilanya atau posternya ditempel ya. Jadi bisa ditempel di depan ya, karena ada 6, depan 3, belakang 3 boleh. Nah, nanti tekniknya adalah perwakilan dari satu kelompok ahli ya, itu jaga poster ya, jaga poster 1 yang 5 keliling di poster yang lain ya, bergilir keliling. Untuk apa? Untuk bertanya, karena materinya setiap kelompok kan beda-beda. Nah, biar paham semua materinya nanti ada sesi keliling. Kalau sudah selesai, nah jika ada pertanyaan silahkan tempelkan pertanyaan menggunakan kertas sticky note, nanti Bu Asi sediakan gitu ya. Kalau misalnya bukan berupa pertanyaan, gimana Bu udah paham isinya, tapi mau menanggapi boleh ya. Jadi silakan ditanggapi kurangnya yang mana, atau ada evaluasi atau ada revisi boleh ya. Pakai kertas sticky note, paham ya? Oke, langsung aja silahkan dimulai diskusinya, kemudian produknya langsung dibuat. Itu ada pertanyaan? Tidak ada? Apa aja? Oke, sementara sambil buka
referensinya. Sambil jalan buka referensinya, kalau nggak paham bisa tanyakan. Penting ya. Jadi taksonnya kan dimulai dari kingdom. Kamu mau cari hewannya apa? Hewannya misalnya apa nih? Kingdom itu kerajaan. Kingdom. Itu kan berarti kan sudah masuk ke spesiesnya ya. Nah, jadi bisa contoh sudah ini. Nah, ini ya. Ini kan contoh spesies. Feliscatus itu berarti kan kucing ya. Feliscatus kucing, ini nama spesiesnya. Berarti ya ditulis semuanya. Animalia, kingdomnya, filumnya Chordata, kelasnya Mamalia, ordonya Carnivora, familinya ini. Tapi tidak hanya sekedar menghafalkan taksonnya aja. Jadi kamu harus bisa menjelaskan kingdom itu apa sih, kok bisa diisi animalia. Nanti kalau ada yang tanya itu harus paham ya. Film itu apa, kelas itu apa. Jadi tahu tingkatannya. Dasarnya apa sih kok kamu bisa memasukkan animalia, kemudian melangkah ke takson bawahnya Chordata, itu dasarnya apa, caranya bagaimana, gitu ya. Terus penamaan spesies, nah penulisannya juga harus benar, menggunakan tata nama binomial nomenklatur, gitu ya. Oke. Nanti berarti disalin di kertas manilanya. Gimana? Ada kesulitan? Masih nyatet materinya mau kelompok ya. Ada kesulitan enggak? mau nanya jelasnya itu gimana lagi? Ya, ini kelompok Takson kelompok takson tumbuhan. Takson pada tumbuhan sama kan urutannya? Sama dengan hewan enggak? Takson pada hewan dan tumbuhan sama enggak? Beda-bedanya di takson urutan keberapa yang membedakan? Betul, kalau tumbuhan itu divisio, kalau hewan filum. Tapi sebenarnya ya sama, cuma beda istilahnya aja. Jadi langsung aja, kalau ini lebih mudah ya, hanya menghafalkan nama-nama taksonnya. Menghafalkan nama-nama taksonnya. Jadi kingdomnya isinya apa? Pertama adalah spesiesnya dulu kamu tentukan. Spesiesnya apa? Nah, nanti kamu masukkan nama ilmiahnya dengan menggunakan bahasa Latin kan. Misalnya ada Oryza sativa. Oryza sativa itu berarti spesies dari padi. Nah, penulisan spesies dari Oryza sativa, kamu tentukan genusnya apa, familinya apa, ya, ordonya apa, ya, kelasnya, divisinya sampai kingdom. Salah satu tumbuhan aja, nggak usah semuanya, salah satu, itu ya. Ditulis di sini, kingdom sampai spesies ditulis di sini. Jadi nanti kalau ada temannya yang tanya, kok kingdomnya isinya, kalau tumbuhan ya kan beda sama hewan ya. Kalau kingdomnya hewan kan animalia. Nah, dasarnya apa, kamu bisa memasukkan misal plantae itu apa sih gitu ya. Kalau ada yang tanya gitu berarti kamu harus bisa menjelaskan takson kingdom itu apa, divisi itu apa gitu ya. Iya. Nah, secara sederhana gitu aja. Logikanya kalau ini harus hafal semuanya. Kalau takson memang semuanya lengkap hafal. Tapi cara penyusunannya lebih mudah pakai ini. Gitu ya. Penting ya? Oke, langsung aja. ini harus segini gitu Bu. Boleh dipotong gitu. Iya lah, lebih enak dipotong. Nanti kecil jatuhnya, nggak kebaca. Lebih enak yang gede. Jadi pertama bikin tabel deskripsi, menentukan ini apa sih, hewan apa tumbuhan? Tumbuhan. Menentukan spesies tumbuhannya, ya. Terus cari ciri-cirinya.
dibuat dalam tabel, habis itu dimasukkan ke diagram Venn, baru bikin kladogramnya. Sebenarnya kladogram itu mudah, kuncinya yang kamu pegang adalah semakin ke kanan, hubungan kekerabatannya semakin dekat. Nah, supaya kamu tahu hubungan kekerabatannya dekat kan dilihat dari banyak sedikitnya ciri-ciri, makanya diminta untuk membuat tabel ciri-cirinya lagi. Udah, ini kalau sudah tahu kuncinya dari banyak sedikitnya ciri-ciri tadi, untuk memasukkannya lebih mudah. Nanti masih aja. Ini kan dibuat tabel. Di sini disuruh bikin diagram Venn. Nah, itu diagramnya juga dibuat apa enggak? Apa Iya, langsung? iya, dibuat. Makasih. Ya. Boleh lihat yang itu enggak buat referensi? Oh iya, boleh. Coba dipahami dulu materi kladogramnya. Cara yang di apa? Di sini. Yang di video. Pinjam orat-oratannya. Orat-oratan. Jadi cara bikin kladogram. Hewan yang diklasifikasi tadi di video apa? Apa tadi? Ular, ayam, kambing, kucing kan? Nah, ini kan mau dibuat kladogram. Jadi kladogram itu apa sih? Kladogram itu adalah diagram percabangan. Diagram percabangan atau diagram evolusi. Tujuannya dipakai untuk apa? Melihat hubungan kekerabatan antar spesies makhluk hidup. Contoh, ular, ayam, kambing, kucing. Sebelum dibuat kladogram, kamu tahu yang bisa masuk dalam satu takson yang sama yang mana? Yang hubungan kekerabatannya lebih dekat yang mana kira-kira? Ular dengan apa, ayam dengan apa? Nah, kalau ini menurut kamu? Oke, kambing sama kucing. Kamu tahu ya, kenapa kambing dan kucing bisa masuk dalam takson yang sama? Oke, sama-sama mamalia itu ya. Tadi cirinya ada melahirkan. Nah, sebelum membuat kladogramnya, ini tanpa kladogram kamu sudah tahu. Nah, sekarang bikin kladogramnya. Cara membuat kladogram itu kan pertama buat tabel ciri makhluk hidup. Ciri ini ya. Kamu buat tabelnya. Di sini isinya ciri, di sini ada spesies. Cirinya bebas, kamu tentuin, ambil bebas. Kalau yang dicontoh bertulang belakangan, terus apa lagi? Alat gerak kaki, terus vivipar ya, sama gigi taring ya, gigi taring. Oke, hewannya masukkan ular, oke, ayam,